Halo Sobat Eksis, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Kak Agung, tutor bahasa Inggris Eksis. Dalam video ini saya akan membahas soal TO ketujuh ya, yaitu soal reading seperti biasa. Ini saya tampilkan dulu teksnya untuk TO yang ketujuh. Oke, TO ketujuh nomor 13 ya, mulai nanti nomor 13. Ini diambil dari dua teks ya. Teksnya dikasih nama teks A dan teks B. Secara umum bahasannya ini ngomongin tentang boykot ya. Jadi nanti kalian pasti akan menemukan kata boykot ya di teks A dan B ini. Saya nandain kalimat awal seperti biasa ya, karena memang biasanya kalimat awal itu bisa mencerminkan topiknya ya, ide pokoknya. Nah, bisa dibaca di sini, a growing number of restaurants in Germany are taking everything American off their menus to protect the war in Iraq. Ya, jadi di sini ngomongin tentang pemboikotan produk Amerika. Ya, secara umum seperti itu ya bahasannya yang ada di teks A ya, yang pertama nih ya, untuk nanti soal yang akan kita jawab. Nah, berikutnya teks yang B-nya ya. Ini juga masih sama ya. Ngomongin tentang pemboikotan produk ya, terutama tadi produk-produk Amerika. Di sini saya tandain juga ya kalimat yang awal ya, masih dari paragraf pertama. When the product boycott was carried out by customer in Middle East and some in the European countries, sales of these companies is reported to be decreased by 10% and this amounted to big number for giant companies ya. Jadi masih sama ngebahas mengenai pemboikotan produk ya. Itu yang ada di teks kedua ya. Tadi dinamakan teks A dan teks B untuk menjawab soal yang ada di TO ketujuh ini. Oke ya. Nanti lengkapnya bisa dibaca sambil di-pause videonya. Langsung saya masuk ke pertanyaan nomor 13 ya. Jadi untuk nomor 13 ini yang ditanyakan itu sudah termasuk kedua teks yang tadi kita bahas ya. Jadi kalau misalkan kamu menemukan ada teks yang terdiri dari dua part seperti itu tadi ya, misalkan part A, bagian B, bisa jadi nanti pertanyaannya itu mengarah ke dua teks tersebut ya. Jadi mungkin bukan cuma satu aja nih yang harus kita teliti ya, tapi dua-duanya juga harus kita tahu. Seperti pertanyaan nomor 13, bisa dilihat di sini. Pertanyaannya adalah both passages are similar in terms of ya. Nah, saya menandai kata similar yang artinya itu sama ya, sama atau sejenis serupa gitu ya. Jadi kedua teks tersebut itu apa sih persamaannya ya, kurang lebih itu kayak gitu tuh ya. Jadi kita mencari persamaan antara kedua teks tadi tuh ya. Karena tadi kita udah baca teksnya, kita bahas konsep excellent-nya di sini. Nah, sebenarnya sih ini pertanyaannya standar ya, hanya menanyakan bisa dibilang main idenya lah ya, topiknya, gambaran umumnya, isi dari teksnya itu apa sih ya. Nah, cuma kebetulan yang ditanyain ini berkaitan sama yang namanya discussion text nih. Mungkin teman-teman pernah dengar nih ya istilah discussion text ini nih. Jadi sebenarnya yang namanya discussion text ini adalah teks yang seperti tadi ya, dibuat dalam dua format, dalam dua part ya, A dan B, misalkan 1 dan 2. Karena memang bahasannya biasanya sama ya. Bahasan dalam discussion text itu topiknya sama ya, seperti yang tadi udah kita baca, topiknya sama-sama ngomongin tentang pemboikotan produk ya. Jadi bisa dibilang discussion text itu topiknya sama ya, yang dibahas, yang diangkat itu nggak jauh beda ya. Itu poin pertamanya. Poin keduanya adalah dalam discussion text ini menggunakan dua opini ya, atau bisa jadi dua perspektif lah, perspektif yang berbeda. Yang satunya mungkin pro gitu ya, yang satunya mungkin kontra, yang satunya mungkin ngebahas tentang keuntungan, yang satunya mungkin bahas tentang kerugian. Nah, jadi bisa dikatakan different perspektif. Jadi mereka ini perspektifnya, opininya itu beda ya, tapi topik yang diangkat itu masih sama. Nah, seperti itulah discussion text ya, poin keduanya. Poin ketiganya apa nih? Nah, poin ketiganya ini bisa berguna nanti ya kalau kamu ketemu soal, yaitu hati-hati dengan penggunaan kata-kata yang menunjukkan, yang mengindikasikan kalau dia itu mintanya sesuatu yang sifatnya plural ya, atau jamak. Misalkan di sini saya kasih contoh both ya, ada nih di nomor 13 ini kata both ini ada ya, artinya kan keduanya.
Atau mungkin disebutkan di situ 2 ya, two gitu ya. Atau mungkin teks atau pakai istilah teks atau passages. Nah, tapi di sini sama ya bentuknya plural dengan menggunakan s, atau mungkin ada kata-kata lain ya yang menunjukkan kalau dia itu plural, berarti ini harus dicari dari keduanya ya. Kamu nggak boleh ngambil dari salah satunya aja ya, karena dia mintanya ini dari 2. Oke, balik lagi ke pertanyaannya di sini, tadi menanyakan apa sih persamaannya ya. Jadi makanya kenapa saya masukin dia ke pertanyaan main idea ini, karena memang kalau untuk mengetahui persamaan atau perbedaannya ya kita harus tahu topiknya gitu ya. Nah, tadi kan sudah dibahas ya di awal, kalau topik dari teksnya itu sama-sama ngomongin tentang pemboikotan produk ya. Jadi makanya untuk nomor 13 ini jawaban yang tepat adalah yang A nih. The problem underlying in both passages. Nah, jadi problemnya, topiknya gitu ya, atau isunya yang diangkat itu sama. Itu ya, yang kita ambil dari teks yang A dan B tadi. Kalau yang B gimana? Kalau yang B ini udah pasti salah. Karena dia bilangnya the writer's point of view. Sedangkan kalau untuk discussion text ya umumnya point of view, perspektif atau opininya tuh yang diangkat berbeda. Nggak mungkin dia tuh sama. Ya, jadi kita nggak mungkin menjawab pilihan yang B ini nih ya. Yang C, efeknya juga bukan ya. Ini nggak ngomongin tentang efek, dampaknya gitu ya. Yang E, area juga berbeda tadi ya. Kalau dibaca teksnya tadi ada yang areanya di Europe, ada yang di Asia ya. Jadi beda sebenarnya nih ya kalau ngomongin tentang areanya. Atau yang E ini juga sama, ini nggak ngomongin tentang reason atau alasan. Jadi yang sama dari kedua teks yang tadi, A dan B adalah problem ya, topiknya, isunya yang diangkat itu sama, yaitu sama-sama ngomongin tentang pemboikotan ya. Oke, nomor 13, jadi jawabannya yang A. The problem underlying in both passages. Berikutnya nomor 14. Nah, ini kebalikannya dari yang nomor 13 tadi ya. Makanya masih saya masukin kategori pertanyaan yang sama, yaitu pertanyaan main idea ya, karena memang nanyain isinya ya secara umum, subjeknya gitu ya, topiknya. Cuma ya untuk mengetahui perbedaannya ya sama, kita harus tahu topiknya juga. Nah, tadi topiknya udah dijelasin ya, pemboikotan produk. Nah, sekarang kita cari apa yang ngebedain antara kedua teks yang tadi ya, yaitu teks yang pertama dan teks yang kedua ya, first and second passages ya. Dan di sini menggunakan kata difference yang saya tandai ya, yang tadi similar, yang sekarang difference ya. Oke, kita bahas jawabannya untuk yang nomor 14 ini. Nah, singkatnya seperti ini ya. Saya udah rangkumin di sini. Jadi teks yang pertama ini membahas tentang aktivitas pemboikotan oleh orang Eropa terhadap produk Amerika ya. Bisa dilihat di kalimat ini nih yang tadi ya, yang udah ditandain juga di teks ya. A growing number of restaurants in Germany are taking everything American off their menus to protest war in Iraq. Ya, jadi itu teks yang pertama. Bahasannya mengenai itu. Dirangkum lagi dari teks yang kedua, yaitu menjelaskan tentang alasan ya dari pemboikotan. Bisa dilihat di kalimat ini ya. Ini ada di teks kedua atau teks yang B. The economic advantage is used to sponsor terror and killing in Islamic countries such as Iraq and Afghanistan. Ya, itu ada di paragraf kedua. Jadi untuk nomor 14 ini kesimpulannya ya, apa sih yang berbeda dari kedua teks ini adalah yang C ya, affirms the need for boycotting American product while the former depicts the activity of boycotting in Europe. Nah, jadi yang beda adalah di situ tuh ya, mengenai pemboikotannya ya. Nah, kalau untuk jawaban yang A di sini salah ya, karena dia bilangnya assert ya, assert the economic advantages. Nah, kalau yang advantages kan tadi kan cuma ada di yang kedua ya, jadi nggak bisa dijadiin jawaban tuh kalau yang cuma satu ya. Jadi harus ada di keduanya ya, kita harus nemuin perbedaan dari keduanya, bukan mungkin cuma salah satu aja. Yang ini juga sama ya, impact tadi kan nggak dibahas ya, impact atau effect gitu ya. Deserve ya, deserve itu artinya berbahaya, merugikan ya, dari dampak yang merugikan katanya ini nggak dibahas. Terus yang ini juga sama ya, yang D limitation juga nggak dibahas di sini ya. Jadi untuk nomor 14, jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu perbedaannya ada di yang tadi udah dibahas di sini ya.
Ini pemboikotan oleh Amerika terhadap produk Amerika, dan yang ini alasannya, ya lebih ke situ. Ya, oke, nomor 14 jawabannya yang C untuk perbedaannya dari sini. Berikutnya nomor 15 ya, pertanyaannya seperti ini. From the second paragraph, it can be inferred that the topic discussed before the text B is, ya. Jadi ini menanyakan kesimpulan tersirat ya. Ingat aja ada kata infer di sini. Jadi makanya saya buatkan konsep excellent seperti ini. Ini adalah jenis pertanyaan inference ya, atau pertanyaan yang menanyakan informasi tersirat ya, atau implisit. Jadi tidak dinyatakan secara langsung dari teks ya, atau mungkin kita bikin kesimpulan tapi kesimpulannya itu tersirat gitu ya, implikasi dari bacaannya itu apa ya. Seperti yang ada di nomor 15 ini nih ya, menanyakan dari teks yang B ya, atau teks yang kedua nih ya. Tadi udah dibahas tuh ya, di soal sebelumnya juga udah disebut sebenarnya ya, teks yang B itu bahasannya apa sih gitu ya. Udah ada intinya di situ tadi saya rangkumin ya. Nah, lengkapnya seperti ini ya. Jadi kalimat awal yang ada di teks B itu membahas tentang keuntungan ekonomi ya, seperti yang disebut juga tadi di nomor 14. Maka paragraf sebelumnya juga telah membahas tentang keuntungan ekonomi yang telah didapatkan oleh perusahaan Amerika. Jadi untuk nomor 15 ini jawabannya adalah ya pastinya yang E ya, the economic advantage ya of the American firms. Nah, jadi itu ya yang dibahas atau kesimpulan tersirat atau implisit dari teks yang B itu. Apa yang dibahas di situ? Kita simpulin ya secara implisit tuh. Apa sih implikasi dari informasi yang ada di teks B tersebut? Nah, akhirnya terpilihlah jawaban yang E ini ya, yaitu keuntungan ekonomi terhadap yang didapatkan oleh perusahaan-perusahaan Amerika. Itu dia ya. Yang A itu tidak dibahas ya, reasonnya itu adanya di teks yang pertama. Yang ini juga bukan ya, salah nih kalau milih yang B nih. Yang C, the motivation for not boycotting. Nah ini salah ya, karena dibilangnya motivasi untuk tidak memboikot ya, sedangkan tadi di sini teksnya ngebahas tentang boycott produk. Yang D, effectiveness in carrying out the program. Nah kalau ini terlalu umum ya, nggak bisa dijadiin jawaban. Yang dimaksud dengan program ini tidak jelas gitu ya, karena di sini topiknya adalah spesifik, yaitu masalah boykot ya. Jadi untuk nomor 15 jawabannya adalah yang E ya. Kita ambil dari teks yang kedua ya, atau teks yang B tadi, yaitu economic advantage, keuntungan secara ekonomi. Terakhir untuk nomor 16, saya yakin pertanyaan seperti ini cukup familiar ya, yaitu pertanyaan mengenai vocabulary nih. Nah, tapi saya namain di sini pertanyaannya adalah vocabulary in context. Kenapa begitu? Karena setiap menjawab soal vocabulary ya, atau yang berkaitan dengan kosakata ya, biasanya sih yang ditanya adalah makna nih, makna atau sinonim dari sebuah kata atau frase ya, atau istilah tertentu ya yang mungkin ada di teks. Tapi ini harus kita artikan, harus kita terjemahkan gitu ya, berdasarkan konteks ya. Konteksnya ini sih beragam, mungkin bisa dari kalimatnya, mungkin bisa dari paragrafnya, atau mungkin bacanya secara umum ya. Jadi kita harus mencarinya ini bukan hanya berdasarkan makna aslinya gitu ya. Sebuah kata punya makna A gitu misalkan, nah mungkin nggak cuma A aja maknanya, tapi juga ada B dan C gitu. Karena tadi makna itu bisa tergantung sama yang namanya konteks. Makanya dari situ perlu dipahamin lagi ya, teksnya ini bahasannya mengenai apa, supaya kita bisa dapetin definisi yang pas gitu ya, atau sinonim makna yang sesuai dengan apa yang diminta sama soalnya. Seperti untuk nomor 16 ini nih ya. Di sini ada kalimat yang dikutip ya. Kita pakai kalimat ini aja deh ya. Dari kalimat ini sebenarnya udah cukup nih. Nanti konteksnya bisa ketahuan dari sini. Jadi yang ditanyakan itu adalah kata nascent di sini ya, the most suitable word to list change ya. Jadi kata apa sih yang bisa menggantikan kata nascent ini nih ya, yang ada di kalimat mana? Kalimatnya yang ini. The boycott appears to be part of a nascent worldwide movement. Ya, ini adanya di mana? Di teks yang pertama. Nah, jadi apa sih ya arti mungkin gitu ya, makna dari kalimat ini itu apa? Nah, oke. Untuk pertanyaan vocabulary ini juga
selain mungkin ngelihat dari konteks, kita juga bisa ngelihat dari jenis katanya ya. Jadi kalau jenis katanya itu udah sama, nah itu berarti nanti bisa dijadiin jawaban. Karena untuk nasen sendiri ini artinya, kelas katanya atau jenis katanya adalah adjektif ya, yaitu kata sifat. Jadi pastikan apa yang ada di pilihan jawabannya A sampai E itu adalah kata sifat semua atau adjektif. Jadi kalau mungkin salah satunya ada yang bukan adjektif gitu ya, di luar adjektif misalkan noun atau verb atau adverb, nah itu berarti bukan jawabannya ya. Jadi pastikan dulu sama ya untuk menjawab soal vocabulary seperti itu. Atau mungkin nanti juga bisa memanfaatkan bagian dari kata tersebut, misalkan ada awalan in gitu ya, il misalkan ya, itu misalkan nanti akan membuat makna kata itu menjadi negatif. Nah, itu juga bisa jadi trik ya yang bisa dipakai untuk menjawab soal vocabulary. Nah, kalau untuk soal yang ini kita nebaknya dari konteks kalimatnya ya. Oke, kalimatnya itu mengandung kata apa di sini? Ini aja deh yang kita pakai ya. Kata appear nih. Kalau kata appear ini mungkin cukup familiar ya dibanding dengan kata nascent tadi. Kata appear ini kan artinya muncul ya. Jadi kalau muncul itu berarti konteksnya ada di awal gitu ya. Jadi secara konteks bisa dimaknai oh ini berarti sesuatu yang ada di awal seperti itu ya. Nah, dari pilihan jawaban yang ada di sini ya, ada satu nih kata yang menjurus ke sana yaitu kata pilihan jawaban yang A ya, yaitu kata newly born di sini ya. Karena memang jawabannya sebenarnya yang A itu tadi ya. Bisa dilihat di sini kita bandingin dengan kata-kata yang lain yang ada di pilihan jawaban. Karena kalau untuk rising sendiri itu artinya naik ya. Perilous itu artinya membahayakan, vital artinya sangat penting, dan fretting ini artinya resah. Nah, jadi yang sesuai memang dengan konteks kalimatnya ya, yang tadi mengandung kata appear di sini yang bisa kita maknai sebagai oh awal berarti ini gitu ya. Berarti kita pilih jawaban yang A, yaitu kata newly born ya. Jadi seperti itu. Kalau untuk soal vocabulary kita menebaknya berdasarkan konteks ya. Yang paling dekat ya konteks dari kalimatnya. Jadi coba dicari ada nggak sih petunjuk ya yang bisa dijadikan clue untuk menjawab soal vocabulary. Nah, yang paling dekat tadi kita bisa cari dari kalimatnya dan kita menemukan kata appear di sini. Oke, ya. Oke, itu nomor 16 jawabannya yang A, newly born. Oke, sekian ya pembahasan untuk TO7 ya, part yang pertama. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih untuk yang sudah nonton.